Kenapa tiba-tiba ukuran jadi putih? Itu bisa pakai filter. Jadi silakan menikmati studi selama ya 3 bulan ya, mungkin Desember awal sudah balik untuk perayaan Natal. Nikmati 105 ya. 6. Oke. Kuliah persiapan itu coba lihat halaman 15. Itu ada keterampilan akademik, visi-visi, bahasa Ibrani, Yunani, dasar-dasar iman Kristen, teologi patristik, sejarah perkembangan publikal teologi. Dasar-dasar iman Kristen itu kalau buku klasik itu ada 2, ada R.C. Sproul dan satu James Montgomery Boyce. Ya, tapi ada banyak, ini kan masuk dalam sistematik teologi. Mungkin lebih kepada kompendium ya, sistematik teologi, dasar-dasar iman Kristen itu apa saja. Nah, berarti akan dikembangkan dengan buku atau isi terbaru. Jadi kalau kita aliran di form, kita menggunakan buku-buku dari teolog-teolog Protestan, meskipun ada sedikit clash dengan teolog Katolik ya, karena persoalan reformasi. Tapi ya sampai sekarang itu masih berkelahi. Katolik kalau dengan Protestan itu dia marah sekali ya. Protestan masih santai aja ya, karena itu reformasi yang melukai jantung Roma Katolik ya. Karena memang ya tidak hanya kegelapan pemerintahan Roma dalam keuskupan, tapi juga kegelapan dalam hal doktrina. Dan itu harus diakui ya, orang Katolik kalau tidak mengerti itu kan dia tolol sekali. Itu sejarah terpampang jelas di dalam buku-buku yang membahas tentang sejarah reformasi. Termasuk Luther, Calvin itu semua orang Katolik, Roma Katolik. Tapi mereka merusak dari dalam, merusak juga dalam pengertian negatif, tapi merusak apa yang sudah rusak di dalam mereka hancurkan. Nah itu sejarah reformasi yang kita wariskan. Jadi teman-teman juga belajar sejarah reformasi jangan cuma dari buku Alistair McGrath ya, bukunya sejarah singkat reformasi ya, itu masih menantang ya. Tapi kalau mau baca yang terbaru itu ada Matthew Barrett, kemudian satu yang pakar Luther itu namanya Scott Hendricks. Luther ada beberapa buku Luther itu buku-bukunya bagus ya. Dan kalau mau dalami juga boleh nanti di tesis teman-teman untuk mendalami teologi Luther, supaya banyak kita punya lulusan yang fokus kepada tokoh-tokoh reformasi yang mempertahankan ajaran sola scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christus, terus itu lagi sola gloria. Tapi sebenarnya ada 4 yang satu buku hanya menyinggung 4. Nah, lalu kalau reformator mengatakan ya sola gloria. Ada satu profesor dari Belanda ya, dia juga mengajar di S2 di Belanda, Profesor Kesar. Ada lagi terakhir dia sebut sola missio, hanya misi. Dan itu menarik, itu dia punya novelty sola missio. Jadi semua teologi kan nanti ujungnya ke misi. Nah misi itu maksud dari praktika tadi, praktikal teologi itu misiologi. Jadi ada 6 ditambah, ada sola itu ada 6. Kalau dalam tradisi reformasi belakangan itu ditambahkan ya sola missio, hanya misi, maksudnya misi Allah itu harus kita lakukan. Itu berangkat dari Matius pasal 28 19-20 lalu Kisah 1 ayat 8. Itu sola missio. Nah kalau mau tambahkan juga boleh ya, kita sola apa ya, jangan stola. Kalau stola itu beda ya, stola yang kita pakai. Jadi sola fide, sola scriptura, sola fide, sola gratia, sola Cristo. Toh bisa juga solo Kristus. Tadi mengatakan sola Kristus ya. Sola gloria, lalu sola
misi, ya. Hanya misi. Jadi misi itu menjadi panggilan terakhir dari ideologi. Ya, saya berpikir mungkin tambah satu lagi mungkin soal apa begitu ya. Tergantung dari kepentingannya, bukan sekadar kita